Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan isi dari materi kami yang berjudul Akuntansi Perusahaan Manufaktur. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama dimulai dari saya Andir Hamni dengan akhiran NIM 086. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Farisi dengan akhiran NIM 084. Perkenalkan, nama saya Luh Rasmawati dengan akhiran NIM 131. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Atun Sadwani, akhiran NIM 126. Perkenalkan, nama saya Kadik Deva Saputra, akhiran NIM 119. Perkenalkan, nama saya Astin dengan akhiran NIM 091. Perkenalkan, nama saya Mazalika Putri dengan akhiran NIM 099. Perkenalkan, nama saya Angelina Sikamase dengan akhiran NIM 100. Perkenalkan, nama saya Mei Lintan dengan akhiran NIM 132. Perkenalkan, nama saya Afifa Reski dengan akhiran NIM 074. Baik, langsung saja ke materi kami. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan manufaktur dan pengertian manufacturing. Jadi perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah sebuah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam satu medium. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam perusahaan manufaktur ini mengacu pada standar operasional pekerja atau yang biasa disebut dengan SOP. Kemudian pengertian manufacturing. Secara teknis, manufacturing adalah pengolahan bahan mentah dengan melalui proses kimia dan proses fisika yang bertujuan untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Kegiatan manufaktur mencakup proses perakitan beberapa komponen hingga menjadi produk utuh. Nah, pengertian manufacturing secara ekonomis adalah proses transformasi bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah terbentuknya produk yang memiliki nilai jual. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pendapatannya berasal dari penjualan. Yang kedua, memiliki persediaan fisik. Yang ketiga, aktivitas perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya, ruang lingkup dan contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama itu industri dasar dan kimia. Perusahaan yang tergolong jenis industri dasar dan kimia adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi semen, keramik, porselen, logam, kimia, plastik, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, kertas dan sebagainya. Yang kedua, aneka industri. Perusahaan yang tergolong jenis ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin dan alat berat, otomotif dan komponennya, tekstil dan garmen, alas kaki, kabel dan elektronika. Yang terakhir, industri barang konsumsi. Yang termasuk ke dalam industri barang konsumsi diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan alat rumah tangga. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur di Indonesia berhasil mencapai peringkat 10 besar di dunia. Posisi ini diharapkan dapat meningkat seiring dengan penetapan kebijakan prioritas industri nasional. Indonesia sudah menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan kontribusi mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional. Kementerian Perindustrian juga mencatat beberapa sektor yang memiliki presentasi kinerja di atas PDB secara nasional, diantaranya industri logam dasar sebesar 9,94%, industri tekstil dan pakaian sebesar 7,53%, serta industri alat angkut sebesar 6,33%. Hal ini pun dipengaruhi oleh daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis produk yang semakin meningkat, sehingga proses produksi pun akan meningkat sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, cara mengembangkan perusahaan manufaktur. Terjun dalam bisnis bidang manufaktur sangatlah beresiko, karena diharuskan mengerti target pasar dalam skala besar. Perusahaan jenis ini memang berfokus dalam jumlah produksi yang besar.
Yang pertama, produktivitas. Stok produk yang sedikit akan membuat cas produk atau modal yang dibutuhkan semakin tinggi. Inilah alasan mengapa sebuah perencanaan membuat bisnis manufaktur harus diperkirakan strategi pasar yang ditempuh. Kedua, quality control. Jika sebuah produk bisnis dibuat berkualitas, sebuah perusahaan bisa dibilang tidak akan mampu bertahan. Terlebih lagi, sudah ada banyak perusahaan yang menciptakan produk dengan harga yang lebih murah namun tetap mampu menjaga kualitas barangnya. Ketiga, desain terbaik. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur harus bersaing dengan para kompetitor. Desain terbaik adalah keunggulan mutlak agar perusahaan bisa memenangkan persaingan. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan bisnis menjadi salah satu faktor yang penting dalam memengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Usaha harus memikirkan bagaimana mengelola modal, pemasukan, dan pengeluaran produk sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu G. Pencatatan keuangan dalam perusahaan manufaktur. Berbeda dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang, manufaktur memiliki beberapa hal penting yang tidak masuk dalam pencatatan keuangan perusahaan lainnya, yaitu 1. Biaya produksi. Biaya yang terserap dalam proses produksi manufaktur terdiri dari 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Adanya biaya bahan baku merupakan biaya yang mengeluarkan karena pemakaian barang mentah sebagai bahan utama yang memproses untuk menghasilkan suatu produk. Biaya tenaga kerja adalah pemakaian tenaga seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi, baik karyawan divisi operasional maupun karyawan manajerial. Sedang biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul atas pemakaian bahan penolok atau pembantu atau biaya yang tidak langsung lainnya. Meski tidak terserap secara langsung pada produk, BOP tetap harus mengeluarkan atau membebankan karena biaya ini juga memberikan kelancaran pada proses produksi. Contoh biaya overhead adalah biaya bahan penolok atau pembantu, biaya pengawasan mesin pabrik, biaya telepon, biaya listrik, dan lain sebagainya. 2. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah perhitungan atas biaya penggunaan bahan baku, bahan tenaga kerja, dan overhead pabrik yang melekat pada sebuah produk. Perhitungan harga pokok produksi sangat diperlukan untuk menentukan beberapa total biaya produksi yang telah terbebani pada sebuah produk yang telah dihasilkan, agar biaya-biaya yang telah terserap tersebut dapat tergantikan melalui harga jual produk yang dihitung melalui harga pokok penjualan. 3. Harga pokok penjualan. Selain memiliki harga pokok produksi, perusahaan manufaktur juga memiliki penghitungan terhadap harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah perhitungan biaya produksi dan biaya-biaya lain yang terseresap di dalam produk barang setengah jadi maupun barang jadi, menambah dengan nilai persediaan awal produk dan mengurangi dengan nilai persediaan akhir produk. Gunanya agar perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan tepat sehingga tidak mengalami kerugian. Perusahaan juga bisa memperoleh keuntungan dengan menambah persentase laba yang menginginkan di dalam harga jual produknya. Laporan keuangan manufaktur juga memiliki bentuk yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Mengelola sebuah manufaktur merupakan sebuah tantangan tersendiri karena melibatkan semua proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara lengkap. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kini pengelolaan keuangan perusahaan manufaktur dapat mengelola laporan keuangan melalui software, akuntansi online, dan jurnal. Selain mengelola keuangan, jurnal juga dapat digunakan perusahaan manufaktur untuk mengelola dan memantau stok barang di gudang dengan fitur aplikasi stok gudang online. Bahkan, jurnal juga dapat membantu melakukan perhitungan stok melalui aplikasi stok Opname. Jurnal sebagai software akuntansi yang sering digunakan di perusahaan dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan program jurnal, kita hanya perlu memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal dan sistem yang akan membantu dan menyusun dengan lebih rapi.
B. Akuntansi perusahaan manufaktur. A. Karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut akuntansi biaya. Tujuannya menetapkan beban pokok produksi barang jadi. Bab ini akan membahas sesuai ruang lingkup yang telah disebutkan, yakni penetapan beban pokok produksi. Titik berat pembahasan masih diletakkan pada pengenalan terhadap proses akuntansi dan laporan khusus untuk perusahaan manufaktur. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masalah khusus perusahaan manufaktur. Dibandingkan dengan perusahaan dagang, masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur adalah persediaan, biaya fabrikasi, biaya produksi, dan beban pokok produksi. Yang pertama, persediaan. Berdasarkan perusahaan dagang, dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni pertama, persediaan bahan baku, kedua, persediaan barang dalam proses, ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang ada pada tanggal neraca. Bahan baku adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, biaya manufaktur. Biaya-biaya yang dapat dalam perusahaan manufaktur selama suatu periode disebut biaya manufaktur atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode. Barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu adalah barang-barang yang dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Ketiga yaitu biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya fabrikasi. Kelompok lain selain biaya produksi adalah biaya periode, yaitu biaya non-fabrikasi yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni beban penjualan atau pemasaran dan beban-beban administratif. Bagian C yaitu beban pokok produksi. Biaya barang yang telah diselesaikan selama suatu periode disebut beban pokok produksi. Barang selesai atau disingkat dengan beban pokok produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses atau awal yang dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Beban pokok produksi selama suatu periode dilaporkan dalam laporan harga produksi. Laporan ini merupakan bagian dari beban pokok penjualan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang B. Akuntansi perusahaan manufaktur. A. Karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut proses produksi. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut akuntansi biaya. Tujuannya menetapkan beban pokok produksi barang jadi. B. Masalah khusus perusahaan manufaktur. Dibandingkan dengan perusahaan dagang, masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur adalah persediaan biaya fabrikasi, biaya produksi, dan beban pokok produksi. 1. Persediaan. Berdasarkan perusahaan dagang, dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang ada pada tanggal neraca. Bahan baku adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam proses terdiri dari biaya bahan baku dan biaya-biaya manufaktur lain yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai. 2. Biaya manufaktur. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu periode disebut biaya manufaktur atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. 3. Biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode. Biaya ini terjadi dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya
pabrikasi, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Biaya pabrikasi adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi. 3 komponen biaya yang terdapat dalam biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. C. Beban pokok produksi. Biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode disebut beban pokok produksi barang selesai atau disingkat dengan beban pokok produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. D. Akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi meliputi tahap pencatatan dan tahap pengiktisaran yang terdiri dari 1. Tahap pencatatan, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, 2. Pencatatan dalam jurnal, 3. Pemindahan buku ke buku besar. Tahap pengiktisaran, 1. Pembuatan neraca saldo, 2. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyelesaian, 3. Penyusunan laporan keuangan, 4. Pembuatan jurnal penutup, 5. Pembuatan neraca saldo penutup, 6. Pembuatan jurnal balik. Bahan baku. Pembelian bahan baku seperti halnya perusahaan dagang dicatat dalam buku pembelian untuk pembelian kredit dan buku pengeluaran kas untuk pembelian tunai. Pembayaran hutang yang bersangkutan dicatat dalam buku pengeluaran kas. Di buku besar pembelian bahan baku dicatat dalam rekening pembelian dan rekening-rekening lain yang berhubungan, misalnya potongan pembelian serta pembelian retur dan pengurangan harga. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja langsung atau direct labor. Pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung dicatat dalam buku pengeluaran kas. Dalam buku perlu disediakan perkiraan tersendiri untuk biaya buruh langsung. Pada akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk upah yang masih belum saatnya dibayar. Pembebanan biaya buruh langsung dilakukan dengan membuat jurnal penutup ke rekening ikhtiar beban pokok produksi. 2. Biaya overhead atau overhead. Biaya ini terdiri dari berbagai jenis, misalnya bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, gaji, listrik, telepon, perlengkapan pabrik, pemeliharaan dan perbaikan asuransi, penyusutan pembangunan pabrik, penyusutan mesin-mesin pabrik, penyusutan kendaraan pabrik, penyusutan peralatan pabrik, dan lain-lain. Untuk tiap-tiap jenis biaya dapat dibuatkan rekening tersendiri di buku besar. Atau kalau ingin lebih sederhana, dalam buku besar hanya disediakan satu rekening saja, yaitu biaya overhead pabrik sebagai rekening induk sesungguhnya. Rincian biaya overhead pabrik ke dalam tiap-tiap jenis biaya dicatat dalam buku tambahan. Pembelian biaya overhead pabrik, misalnya pembelian bahan pembantu dicatat dalam buku pembelian. Pembayaran dicatat dalam buku pengeluaran kas. Pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk dilakukan dengan membuat jurnal penutup atas rekening yang bersangkutan. Rekening lawannya adalah ikhtiar beban pokok produksi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Saya akan membahas persediaan dalam proses atau work in process inventory. Proses produksi adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Sementara itu, akuntansi harus melaporkan informasi keuangan secara berskala. Akibatnya, pada saat laporan keuangan harus dibuat, terdapat kemungkinan adanya sebagian barang yang belum selesai diproses. Walaupun demikian, biaya yang telah terjadi untuk barang itu tetap harus dilaporkan. Inilah yang dicantumkan sebagai persediaan dalam proses. Untuk memperoleh beban pokok produksi, barang yang telah selesai, biaya pabrik ditambah dengan nilai persediaan dalam proses di awal periode dan dikurangi dengan nilai persediaan dalam proses akhir periode. Persediaan dalam proses baik di awal maupun di akhir periode diperoleh dengan jalan melakukan perhitungan fisik. Untuk sementara, jangan diperhatikan dahulu bagaimana menghitung nilai persediaan dalam proses. Yang perlu diketahui adalah bahwa nilai ini terdiri dari biaya bahan baku, buruh langsung, dan biaya pabrikase yang terjadi sampai dengan saat dilaporkan. Untuk mencatat nilai persediaan dalam proses, dibuatkan rekening yang diberi nama persediaan dalam proses. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk menghilangkan persediaan dalam proses awal dan membebankannya ke proses produksi. Sementara itu, jurnal penyesuaian lain
untuk menimbulkan persediaan dalam proses yang ada pada akhir periode. Rekening lawan yang digunakan dalam jurnal penyesuaian tersebut adalah ikhtisar beban pokok produksi. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva lancar di neraca dan harga pokok penjualan di bagian laba rugi. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai neraca dan laporan laba rugi. Perbandingan neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada bagian persediaan. Pada perusahaan dagang, persediaan ditulis dengan persediaan barang dagangan, sedangkan pada perusahaan manufaktur ditulis persediaan dibagi lagi menjadi barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Perbandingan bagian harga pokok penjualan di laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur meliputi pada perusahaan dagang komponennya yaitu persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurang dengan persediaan barang dagangan akhir menghasilkan harga pokok penjualan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur meliputi persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurang dengan persediaan barang jadi akhir menghasilkan harga pokok penjualan. Sekian. Baik, saya lanjutkan. D. Harga pokok produksi. Biaya produksi atau harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Biaya-biaya tersebut terdiri dari 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga perolehan harga pokok seluruh substansi atau materi pokok yang terdapat pada barang jadi. Bahan baku merupakan bagian barang jadi yang dapat ditelusuri keberadaannya. Bahan baku pada sebuah pabrik dapat berasal dari barang jadi pabrik yang lain. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin. Tenaga kerja langsung memperoleh kontraprestasi yang dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Jadi, biaya tenaga kerja langsung adalah semua kontraprestasi yang diberikan kepada tenaga kerja langsung. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik seperti biaya tenaga kerja tidak langsung seperti upah pengawas, mandor, mekanik, bagian reparasi, dan lain-lain. Biaya bahan penolong yaitu macam-macam bahan yang digunakan dalam proses pengolahan tapi kuantitasnya sangat kecil dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada barang jadi. Biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur sama dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Rekening persediaan bahan baku hanya digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa, baik di awal maupun akhir periode. Transaksi pembelian bahan baku tidak dicatat ke rekening persediaan bahan baku tetapi dicatat ke rekening pembelian bahan baku. Rekening persediaan barang dalam proses hanya digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam proses, baik di awal maupun akhir periode. Rekening persediaan barang jadi hanya digunakan untuk mencatat nilai barang jadi pada awal dan akhir periode. Jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur sama dengan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Neraca lajur untuk perusahaan manufaktur pada prinsipnya sama dengan neraca lajur untuk perusahaan dagang, tetapi ditambahkan kolom untuk skedul harga pokok produksi. F. Jurnal penutup. Jurnal penutup untuk perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang. Dalam perusahaan manufaktur, rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang akan dilaporkan di skedul harga pokok produksi. Saldo rekening ini kemudian ditransfer ke rekening ikhtisar laba rugi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.